Pemirsa, selamat datang di podcast Pojok Misteri, tempat di mana seringkali logika tidak dapat menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kali ini kita akan membahas kisah-kisah pengalaman-pengalaman misteri yang terlihat, terdengar, dan bikin merinding. Kali ini narasumber kita bersama Cak Mamat. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Cak Mamat, boleh diceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang pernah Cak Mamat alami, Pak Cak Mamat dengar, Cak Mamat lihat, dan yang bikin Cak Mamat sampai detik ini tuh masih teringat jelas semua kejadian-kejadian yang susah untuk dinalar. Ya, terima kasih. Nama saya Camat. Saya sempat tinggal di salah satu rumah kontrakan. Itu rumah kontrakannya ya kurang lebih 5 meter kali 10 meter. Itu rumah itu memang sudah lama itu tidak ditinggali. Kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Nah, ketika saya pertama kali masuk di rumah kontrak itu kan dindingnya dari bilik. Dari bilik. Iya, dari bilik bambu itu. Ketika saya masuk, nah itu ruangnya gelap, sekalipun itu masih siang, tapi di dalam rumah itu gelap. Kemudian ada beberapa ruangan. Satu itu ruang tamu, kemudian ruang tempat tidur, kamar tidur, kemudian belakang itu dapur. Jadi ketika masuk, saya belum ada rasa semacam ada kayak kalau orang itu mistis atau mungkin itu belum ada. Karena saya Dan belum ada pikiran belum ke situ, saya ya? nggak pikir, belum ada pikiran macam-macam. Ketika saya masuk, terus kemudian ke ruang tamu, kemudian saya lihat tempat tidur, kamar tidur, kemudian saya lihat di dapur. Nah, ketika saya buka pintu dapur, nah pintu dapur itu di belakang persis rumah itu ada sumur. Itu sumurnya kecil tuh, kalau untuk diameternya mungkin sekitar 1 meter lah. Jadi ketika saya masuk, kemudian saya buka pintu dapur, ada sumur kecil. Itu perasaan saya itu baru saya merasakan di sumur itu ada sesuatu yang saya nggak bisa jelaskan, tapi ada rasa semacam Tarikan. iya, semacam itu. Jadi ada rasa-rasa hawa-hawa ketika itu ada sesuatu di sana. Awalnya saya nggak percaya. Itu Di tadi. awal nggak percaya, Iya, ya? di awal nggak percaya saya. Yang menyebabkan di cerita kemudian itu Itu beda. Jadi ketika itu tadi saya ceritakan ketika saya buka pintu dapur yang paling belakang belakang, iya, ketika saya lihat sumur, sumur. itu ada perasaan aura mistisnya. Nah, ketika itu Aura saya, mistis, ya? iya, ketika saya rasakan itu ada seolah-olah itu ada yang mengawasi saya. Nah, kemudian ketika saya tahu itu, pintu saya tutup kembali. Ketika saya balik badan, itu perasaan saya itu seperti selalu dilihat, selalu diawasi. Diawasi. Iya, selalu diawasi. Ini seolah-olah itu enggak, perasaannya itu yang mengawasi itu apa ya? Enggak pernah apa ya?
eee, lari apa, Jauh menghilang atau gimana, enggak. Soalnya saya itu selalu dilihat terus sampai dilihat, keluar pintu, pintu dipantau depan. terus ya? Iya, dilihat terus. Itu perasaan saya itu sudah nggak enak, itu ketika mau keluar, kontrakan itu ya. Nah, tapi di kontrakan itu berapa orang yang tinggal? Kalau kontrak itu kan rumah, Modelnya rumah. yang murah, rumah itu, rumah jadi satu satu rumah lah, satu rumah jadi, dengan tadi saya ceritakan ukuran paling 5, 10 meter, terus kondisi rumahnya dindingnya bilik ini memang, ketika saya Di masuk tahun berapa, Cak, itu, Cak? itu sekitar tahun 2000 2004 apa ya, sekitar 2004-an lah, kurang lebih sekitar 2004, kurang lebih dari ya, sekitar 2004 itu. Ya itu berarti kan udah masuk waktu sore ya, Iya, ketika Kak Mamat itu melihat ke belakang, buka pintu dapur itu kan lihat sumur ya, mendekat ke sumur. Nah, terus setelah itu Cak, itu Cak Mamat langsung tinggal di situ, apa di kemudian harinya baru menempati kontrakan itu? kalau itu belum, itu dalam kondisi di mana saya itu kata apa, katalah saya, lihat-lihat dulu lah kondisi Iya, rumahnya seperti apa. Itu kebetulan kan saya masuk shift malam lah, ya. Jadi saya lihat dulu sembari, nah nanti berangkat lah, kalau shift malam saya berangkat, bisa malam-malam jam sehabis maghrib atau mungkin isya itu saya bisa bersih-bersih gitu. iya. Inginnya seperti itu. Nah, ketika, saya keluar pintu, keluar rumah, itu nanti saya mau bersih-bersih dulu lah. Nah, inginnya seperti tadi. Tapi di kontrakan itu memang sudah ada yang nempatin ya? Apa memang benar-benar kosong? Benar-benar kosong. Berarti kalau Cak Mamat itu menempati berarti sendirian ya di posisi saat itu ya? Iya, saat itu masih sendirian. Nah, kemudian saya keluar, Tapi pikiran mengenai penasaran tentang sumur di belakang kontrakan tersebut masih mengganjal nggak di dalam pikiran Cak Mamat kalau itu ketika keluar? iya, kalau itu masih, itu jelas ada, karena itu awal di mana saya belum pernah mengalami, hal seperti itu sih Iya. otomatis saya, ya penasaran juga, apa ya, ada sedikit rasa takut gimana, terus kemudian saya cobalah nanti saya habis maghrib kembali ke situ, Habis maghrib ke situ lagi. iya, habis maghrib. Nah, ketika, setelah habis maghrib, sholat maghrib, terus pikiran saya, cobalah saya mau kembali ke rumah itu. Nah, kondisi rumah itu kan cuman ada lampu, depan rumah itu ada lampu di apa ya, di halaman rumah itu cuma paling-paling 5 watt. Oh, lampu bolam pijar Iya, itu ya. 5 watt itu cuma 5 watt. Nah, itu yang, eee, ketika saya masuk, kondisi apa, rumah itu kan otomatis gelap. Iya. Nah, di sana ketika saya buka pintu depan itu, nah itu yang saya kaget itu ketika saya buka di pintu dapur itu apa, itu ada semacam kayak bayangan lewat di, apa, di pintu dapur. Kalau boleh diperagakan gimana Cak itu? Bayangan itu lewatnya. Yang saya lihat itu di pintu dapur itu, saat itu ada sosok bayangan itu jalan. Nah, itu jalan itu ke apa ya, mendekat, Membelakangi atau enggak. pas lewat Jadi depannya? jarak kan sekitar 7 meteran lah dengan ketika saya pintu depan. Nah, ketika saya buka pintunya itu kan posisi pintu depan dengan dapur itu kan lurus. Lurus ya? Iya, jadi benar-benar ketika saya buka itu langsung kelihatan. Cuman nggak jelas wajahnya aja. Ya. Nah, itu sosok bayangan itu terus kemudian jalan.
Jalan itu Jalan bukan mendekat. ke mendekat, enggak. Dia jalan masuk ke apa ya, ke dapur lah, di mana kayak apa, eee, perabatan batu bata itu kan di situ kan ada sebelah itu kan, Iya, ada itu sana. Terus saya penasaran, saya masuk saja. Padahal kondisi ruangan itu masih gelap. di kondisi rumah masih gelap, Cak Mamat masih penasaran ya soal bayangan tadi. Ya, Lah, kelanjutannya gimana itu, Cak? Dengan adanya rasa penasaran, terus bayangan itu yang Cak Mamat lihat itu lewat ya. Cak iya. Mamat penasaran, terus bayangan itu Cak Mamat cari arahnya kemana, atau Cak Mamat cukup diam aja, atau ada rasa ketakutan yang lebih besar lagi daripada sebelumnya? Nah, saya ketika masuk menghampiri mendekati bayangan itu tadi, itu kok jalannya kan ke samping atau terus nggak kelihatan. Saya pelan-pelan masuk, terus kemudian dengan rasa penasaran juga ada agak sedikit rasa takut ya. Tapi saya beranikan. Nah, itu ketika saya perlahan jalan ke depan. Nah, kemudian saya sudah menghampiri ruang dapur. Itu perasaan Udah beda ya. udah beda saya. Udah Jadi makin rasa makin tegang ya, iya, makin apa namanya, makin merasa kayak tertekan gitu, ya kalau orang itu apa ya? Kalau orang takut itu ada apa ya? Merinding lah kurang merinding. sedikit. Ketika masuk pelan-pelan itu, nah di ruangan sebelah dapur itu, saya lihat sosok perempuan itu menghadap ke arah bilik. Sudah nggak? Menghadap Us, ke arah bilik, berarti seperti membelakangi Cak Mamat iya. itu. Nah, ketika itu saya diam. Lah, ekspresinya gimana, Cak, waktu ada sosok perempuan itu di dekat bilik itu? Ketika saya lihat di perempuan itu menghadap bilik, itu saya sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman lihat, itu sosok bayangan itu eh, apa ya? Kayak diam, Diam atau gimana? diam. Itu sosok bayangan itu diam. Tapi itu menampakkan nggak wujudnya? Enggak, artinya kan karena dia membelakangi saya. Oh, membelakangi. Iya, ya cuman lihat apa orang sosok bayangan perempuan terus rambutnya ya apa ya? Se kalau itu apa ya? Sebahu Bukan lebih panjang lah ya. lebih panjang. Iya, lebih panjang. Kemudian saya lihat, kemudian saya mundur pelan-pelan saya kondisi rasa saya pada saat itu apa ya? Enggak karuan lah antara Jadi kondisi saat itu hanya ada Cak Mamat atau ada temannya? enggak ada, Sama sekali nggak ada. sama sekali enggak ada. Itu posisi karena posisi waktu maghrib lah ya, setelah maghrib itu kan kondisinya masih apa ya? Gelap, kemudian di situ juga hawanya juga agak sedikit beda. Beda ya. Sedikit beda. Kemudian saya mundur pelan-pelan. Saya mau lari gimana, enggak gimana, tapi saya mundur-mundur. Tapi posisi itu di sekitar pukul berapa, Cak? Itu sekitar pukul 7. Pukul 7 itu Cak Mamat dengan kejadian tersebut sudah niat atau mengurungkan niat untuk ngontrak di situ? Jadi saya enggak mengorbankan niat saya untuk menggagalkan Niat. niat mengontrak rumah itu. Sekalipun kejadian yang tadi saya alami itu saya enggak berpikiran untuk membatalkan kontrak karena memang saya membayar lebih dulu Oh, jadi sebelum sebelum itu udah dibayar ya saya bayar dulu 1 tahun. langsung 1 tahun itu, Cak? Iya langsung 1 tahun itu karena memang untuk rumah kontrakan itu di kawasan industri itu pada saat itu memang masih ya masih murah lah, masih murah jadi saya sekalian kontrak satu Dalam tahun 1 tahun tuh ya Iya. dibayar. Nah, eh,
Kemudian ketika saya keluar, terus saya kembali ke kos-kosan saya. Kemudian sekitar jam setengah 11 itu kan saya masuk malam, shift malam. Nah, ketika saya mau berangkat, nah itu berangkat jalan kaki karena pabrik saya kan dekat dengan kos-kosan saya. eh, Dekat juga dekat dengan kontrakan. Ketika saya lewat, karena saya sendirian, saat itu memang shift malam itu kan jarang lah ya, jarang yang shift malam. Jadi saya berangkat sendirian. Iseng-iseng itu saya jalan lewat rumah kontrakan itu sambil lihat rumah Sumur. itu. Oh, lihat rumah. Ya, lihat rumah. Nah, ketika saya lihat rumah itu jendelanya kan panjang, artinya ukuran 1 meter eh, ke bawah itu Oh, kan, memanjang ke atas itu ya ya. memanjang ke atas. Ketika saya iseng lihat jendela itu tadi yang sosok bayangan tadi yang saya lihat di dapur itu sudah berdiri Nah, dep- di mana itu, Cak? di Berdirinya, Cak? ruang tamu, Di ruang tamu. di ruang tamu. Nah, itu kelihatan dari luar. Kelihatan karena kan lampunya ada lampu di depan itu yang ukuran apa ya 5 watt 5 watt. iya itu jadi kelihatan. Sekalipun itu sosoknya itu kelihatan. Berarti jendelanya itu terbuka. Ya memang terbuka. Nggak ada korden nggak ada. Nggak ada ya. Iya, terus saya lihat ke apa? Istri saya lihat ke jendela. Wih, itu ada sosok bayangan yang tadi saya lihat di dapur. Di saat di posisi melihat itu, Cak, spontanitas Cak Mamat itu melanjutkan terus jalan, apa masih di posisi di depan rumah itu sambil ngeliatin dengan penuh rasa penasaran? Oh enggak. Jadi saya jalan seperti biasa ya. Saya eh, ketika iseng saya lihat jendela itu ada sosok bayangan perempuan itu. Ya tetap jalan, cuman yang agak saya merinding itu sosok bayangan itu seolah mengikuti saya. Kayak keluar gitu, kayak mau Enggak, ikut. seolah itu pandangnya itu melihat saya Oh, terus. melihat. Iya, Jadi kayak bener-bener ngawasi gitu ya. iya. Seolah bayangan itu mengawasi diri saya ketika saya jalan, ketika saya menjauh dari pandangan jauh dari kontrakan, saya kayak nyuri-nyuri apa Pandangan. penglihatan ya, saya sambil lirik-lirik. Itu tetap seolah itu perempuan itu melihat saya terus. Nah, itu rasa saya itu perasaan eh kayak merinding gitu loh. Merinding ya. Tapi ada rasa merinding ditambah ketakutan apa enggak? Kalau itu sih jelas Jelas ada. ya. Ya ya, kalau jelas itu sih ada lah ya rasa takut, cuman pada saat itu saya kondisi rasa takut saya kan apa ya, nggak belum belum gitu takutnya belum begitu besar lah ya. Ya cuman eh, kayak ya rasa takut merinding seperti itulah. Jadi nggak ada terus ketika saya lihat terus saya lari enggak, cuman ya ada rasa ketakutan. Ya seperti itulah kadang-kadang agak merinding gitu. Merinding ya. Iya. Lah, itu di jam 11 ya, kira-kira seperti Ya, itu ya. Nah, berarti di jam 11 itu Cak Mamat mau masuk shift malam berarti ya. ya sih malam. Nah, itu ada nggak terbawa perasaan-perasaan masih penasaran, perasaan yang janggal, terus perasaan yang ketakutan, yang ada niatan-niatan
untuk mengurungkan niat tersebut tinggal di kontrakan tersebut? Yaitu, sudah saya bilang tadi, karena uang kontrak itu selama 1 tahun penuh itu sudah saya kasihkan ke pemilik, jadi ya Jadi mau tidak mau mau ya, nggak mau, jadi mikirnya saya, "Aduh, ini jangan-jangan nanti jangan gimana," gitu loh. berarti kan punya rasa ragu nih, Iya iya jelas meskipun ada. meskipun apa namanya, udah bayar tapi sempat kepikiran ada keraguan, eee, ambil nggak ini? Jadi apa enggak ngontrak di tempat tersebut gitu kan. Iya, kalau itu sih ada, tapi, saya, eee, katakanlah meyakinkan diri sendiri lah Meyakinkan. ya. Iya, mau nggak mau Nah, tetap. sampai di tempat kerja, Cak Mamat mungkin bertemu dengan teman atau teman lainnya yang mungkin pernah tinggal di situ. Atau mungkin Cak Mamat cerita dengan kejadian yang Cak Mamat alami. Untuk awalnya sih belum cerita, Belum cerita ya ya. cerita ke teman-teman kalau saya, eee, apa, mengalami kejadian itu. Kebetulan kan teman-teman yang satu kerjaan di pabrik itu rata-rata bukan bukan warga situ. Pendatang ya berarti. Iya, rata-rata bukan ya rata-rata bukan warga desa itulah. Jadi, ya kalau mau ngobrol mungkin saya mikirkan, saya nggak tahu nih lah kondisi rumah kontrakan kayak apa itu saya. Mungkin mereka Berarti nggak tahu, disimpan jadi saya sendiri itu diam, ya. iya. Saya mikir-mikir, "Duh gimana rasanya nanti kalau ditinggalin rumah kontrakannya, terus gimana nanti itu ketika istri saya tinggal kerja." Nah, itu kan memang kok rumah kontrakan itu mau saya persiapkan untuk, eee, setelah saya menikah gitu. Jadi Berarti niatnya ditempati, terus setelah menikah istri dibawa ke iya situ. seperti itu. Jadi rencana saya seperti itu, tapi saya juga awal-awal saya mikir, "Duh gimana ini nanti terus kalau ditinggal, terus ada apa, makhluk halus seperti itu, nanti kondisi istri saya gimana?" Tapi Cak Mamat sendiri percaya ya kalau bayangan yang Cak Mamat lihat itu merupakan sosok makhluk halus ya. Kalau saya yakin itu, saya yakin itu karena satu, pas waktu di dapur, kemudian ketika saya mau berangkat kerja Kerja. malam semalam, kelihatan dan saya meyakini itu bahwa di rumah itu ada sosok penunggu. Ya, itu mengenai keyakinan Cak Mamat tentang sosok penunggu ya. Lah, itu ketika Cak Mamat sudah berada di tempat kerja ya, di tempat kerja masih kepikiran nggak Cak? Oh masih kepikiran. Jadi belum belum hilang itu ya. Oh enggak hilang itu, nggak mungkin hilang perasaan karena kondisi saya benar-benar lihat jelas. Lihat jelas. Iya, jadi cuman saya mikirnya itu, ketika nanti gimana kalau sudah ditinggalin ketika istri saya tinggal 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 kerja. di situ ya. Iya, tinggal di situ terus saya kerja shift sore ataupun shift malam. Lah di posisi itu Cak mulai menempati kontrakan tersebut Cak. Itu selang berapa lama dari Cak Mamat melihat kondisi rumah sampai Cak Mamat itu mengambil keberanian untuk mulai menempati. Nah itu kan pemikiran saya kan ketika saya tahu itu, saya cuma kan mikirnya kan, ah nantilah mungkin kalau ada sudah ditinggali dengan istri saya jadi berani gitu loh. Oh gitu. Iya kan, saya memberikan seperti itu pemikiran saya, Heeh. dengan pemikiran itu saya memberikan memberikan diri, untuk tetap meninggali, Tetap eee tinggal itu ya di kontrakan kontrakan tersebut. itu. Nah, berarti kan selama pemikiran Cak Mamat untuk tinggal di situ setelah bersama istri,
Cak Mamat berangkat kerja masih sering lewat situ? Kalau misalkan pas shift malam? Kalau shift malam itu kan jarak, jarak saya dari mau ngontrak, kemudian istri saya menempati itu kurang lebih sekitar sebulan lah. Oh, jaraknya kurang lebih sekitar Ya sebulan ya? sebulan setelah menikah, kemudian saya bawa Nah, saya itu bawa ke Cak, selama masa-masa belum ditempati tersebut, Cak Mamat masih sering mengunjungi rumah tersebut Kak? Ya mungkin untuk bersih-bersih atau apa gitu. kalau untuk bersih-bersih saya pagi hari. Pagi hari ya? Ya cuman memang ketika saya mau bersih-bersih, itu memang ya masih ke bawah, kejadian itulah ya. Kejadian yang masih Iya teringat ya? iya, Teringat makanya jelas. saya untuk bersih-bersih itu pagi hari. Saya buka semua pintu, jendela itu ya, Iya, biar kena apa ya, sinar matahari lah ya. Asalnya kan, menurut orang-orang tua gitu lah ya, kalau rumah kontrakan atau rumah yang ditinggal udah lama, itu kalau tidak mau ditempati oleh makhluk lain. makhluk lain, itu pagi hari itu harus sering dibuka. Jendela, pintu, Biar kemudian ada sinar masuk berarti iya, ya? ada sinar matahari masuk, kemudian ada sirkulasi udara, itu udah biar masuk. Ya, Tapi berdasarkan pengalaman Cak Mamat ya, datang ke situ untuk kesekian kalinya itu auranya hilang nggak Cak? Aura yang pernah Cak Mamat rasakan ketika pertama kali, terus datang yang kedua, ketiga, hilang nggak itu? itu enggak, kalau pagi hari memang enggak begitu Nggak, berasa. nggak terasa ya? Iya, tapi pernah suatu hari saya hari keberapa, itu saya sekitar pukul sore setengah berapa ya, setengah enam lah, hampir maghrib memang. Itu saya masuk, ya iseng-iseng lah, iseng-iseng mau berbenah rumah kontrakan nanti untuk persiapan biar kondisi rumah itu sudah rapih dan bersih. Jam 5 sore saya masuk. Jam 5 sore Iya, itu. jam 5 sore saya masuk, kemudian ruang tamu, ruang apa, ruang tidur, kemudian Dapur. dapur, saya rapi bersih-bersih, kemudian saya buka, nggak ada apa-apa memang. Tapi secara itu Cak, secara Cak Mamat masuk ke situ ngerasa nyaman untuk ditempati? Enggak sih, artinya nggak nyaman itu masih ke bawah rasa apa ya, ya Kejadian ya sebelumnya kejadian itu. berarti ya? Sekalipun mungkin kondisinya sudah agak berbeda lah ya. Bersih ya? Iya, artinya agak berbeda rasa-rasa yang kayak takut apa pun sudah nggak begitulah ya. Tapi tetap rasa itu ada. Nah itu ketika saya buka semua apa pintu depan, terus kemudian dapur, itu nggak ada apa-apa. Itu jam 5 sore. Terus saya rapi bersih-bersih. Nah itu jam kurang lebih setengah setengah jaman lah ya. Itu kan udah mau mendekati maghrib. Itu apa ya? Auranya itu baru berasa. Auranya kuat ya itu Iya, ya? auranya itu baru berasa ketika saya maghrib itu saya tutup pintunya, pintu dapur, kemudian saya mau keluar. Lah, pintu itu tuh tahu-tahunya tuh apa? Buka sendiri. Artinya buka sendiri itu Kayak nggak kena angin gitu ya? nggak kena angin, nggak. Itu kan model pintunya itu kan kayak model geser pintunya itu. Oh yang pintu kayak dari bambu itu Iya, ya? itu geser. Lah itu saya mau keluar karena saya udah maghrib lah ya, saya mau keluar. Itu tahu-tahu pintu dapur itu geser sedikit. Tapi kalau secara geser sedikit Cak, itu kalau angin nggak mungkin ya? Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Karena kalau mungkin pintunya buka tutup, mungkin iya. Tapi karena itu geser, itu nggak mungkin.
Kalau misalkan digeser dengan dorongan mungkin dari anak kecil mungkin Kak? Oh enggak, karena di situ nggak ada anak kecil, Nggak ada ya? nggak ada anak kecil. Yang saya, tahu kan, di situ nggak ada anak kecil, kemudian itu memang posisi rumah dengan pemilik itu jauh, katakanlah hampir sekitar 10 meteran lah ya kan. Tapi berbunyi nggak Cak? Pintu geser pas itu kelihatan tahu-tahu oh, ternyata pintunya geser nih. Ya, ketika saya mau keluar itu di pinggir ruang tempat tidur, itu s saya, dengar srek, terus, "Wah, apa ya?" Saya terus spontan lihat belakang, "Loh, kok pintu itu kok geser sendiri? Kok geser?" Terus Selebar apa ya Cak itu? ya Pintu tergesernya itu? ya nggak lebar sih, cuma Oh nggak sedikit, tapi lebar. kan nggak saya mikir cuman, "Ini nggak mungkin ini." Tapi bunyi dari pintu itu ya Iya, bunyi bunyi tadi. dari kunci itu, srek. Wah, saya spontan lihat belakang, "Ini nggak mungkin kalau di anak nggak ada anak kecil, terus nggak ada orang, itu jelas nggak mungkin ini." Nah itu terus Cak Mamat itu kan mendekat maghrib ya, Iya. mendekati maghrib. Terus Cak Mamat tutup lagi pintu Oh tersebut, enggak saya tutup. langsung Ketika tinggal saya pergi. tahu spontan saya lihat belakang pintu itu, sudah apa, saya dengar bunyi srek, terus saya lihat buka, terus saya langsung jalan cepat keluar, langsung Lah gimana Cak? Di posisi Cak Mamat ketika melihat pintu yang sedikit terbuka, nggak Cak Mamat tutup lagi, tapi Cak Mamat bergegas keluar itu. Jadi langsung pergi keluar, kembali ke kos-kosan Cak Mamat sebelumnya, atau masih di situ? enggak, saya ketika spontan bunyi srek, saya spontan lihat belakang, pintu udah terbuka, spontan saya ada rasa apa ya, kayak merinding, takut, terus Gemeter gitu ya. ya terus langsung apa, saya langsung jalan cepat keluar, langsung saya pintu depan langsung saya tutup, langsung kembali kos-kosan. Nah Ya ini cuman Cak, mikirnya kan, saya pikir ini kemarin sudah nggak ada, pagi hari, siang, terus nggak auranya nggak paginya berasa, enggak ya, nggak paginya, pagi, nggak siangnya enggak. siangnya nggak, tapi Pas kalau pas mendekati waktu maghrib maghrib berarti ya. kok rasanya beda gitu. Itu Saya mikirnya bener-bener di kerasa situ. banget ya. Iya berasa banget kalau maghrib. Tapi gini Cak, mungkin kayak pengalaman Cak Mamat itu berarti itu kan rumah yang sudah lama nggak ditinggali ya Cak. Nah, Cak Mamat punya niatan untuk tinggal di rumah tersebut ya. Ada nggak sih kejadian ketika Cak Mamat selama masa belum meninggali tempat tersebut terbawa dalam mimpi? Kalau itu enggak. Cuman ya kalau mungkin pas lagi apa shift sore pulang, kemudian kadang suka saya pulang ketika saya kepikiran, tempat kontrak itu, saya muter. Muter. Iya muter, saya kadang-kadang juga rasanya enggak ketika lewat, rumah kontrak itu rasanya enggak enak gimana, saya muter biasanya. Tapi jalan depan rumah tersebut itu sering dilalui orang nggak kalau Oh malam? sering, karena Kalau apa, malam sering? sering karena itu jalan gang. Oh, jalan Iya, karena gang. kalau jalan gang itu, keluar dari jalan gang itu sudah jalan aspal. Berarti kalau boleh ditarik kesimpulan nih, Cak, selama belum ditempati, ya ini sebelum Iya, ditempati, itu kejadian yang paling Cak Mamat ingat banget itu ketika pintu yang tadinya tertutup iya bergeser, terus atau ada yang lebih serem lagi gitu? kalau yang serem sebenarnya itu yang ketika saya berangkat malam. Yang berangkat malam Iya, yang itu ya? berangkat malam itu ketika sosok bayangan orang perempuan, saya itu jalannya selalu diawasi. Nah itu Itu kalau kalau di posisi Cak Mamat jalan ya, kira-kira jalan sama rumah itu jaraknya berapa meter? Sehingga Cak Mamat itu bisa melihat sosok itu loh dengan jelas. itu cuman paling berapa meter ya, itu rumah kalau dengan jalan itu paling cuma 1 meter, Cuma 1 meter. cuma 1 meter, jadi cuma dihalangi sama irigasi. Nah ini Cak yang menarik Cak.
Biasanya kalau orang-orang yang sering atau terkadang melihat sesuatu yang sulit untuk dilogika, bahkan boleh dikatakan makhluk dari dimensi lain itu kan ada tanda-tanda ya, misalkan Iya, aroma ya. Lah, pernah nggak Cak Mamat ketika itu ya, iya. setelah melihat itu aroma-aroma tertentu yang Cak Mamat pernah hirup? Kalau saya melihat di rumah kontrakan itu, kalau dia sosok itu mau muncul, itu malah bukan bau, Bukan bau, bukan bau. Artinya mungkin bau wangi wewangian, gitu ya. kembang atau apalah ya, atau mungkin bau busuk seperti enggak. Tapi dia ketika mau keluar, itu rasa udaranya beda. Oh, di udaranya Iya, ya. di udaranya beda. Ruangan itu lambat, laun itu eh, dingin, terus kemudian hangat. Oh, Nah, berubah-ubah. iya, itu dari perubahan suhu. Jadi ketika mulai katakanlah kondisi normal itu mulai menghangat. Ini ya, di posisi Cak Mamat ya itu kan berarti belum malam ya di rumah itu, pas di dalam ya, Iya, kan belum malam. Cak Mamat pernah nggak ngebayangin atau kepikiran ini masih sore aja auranya udah seperti ini, suhunya udah seperti ini lah, bagaimana kalau malamnya itu auranya gitu? nah kalau itu memang kepikiran lah ya, kalau Kepikiran ya. ya kepikiran. Ini nanti jangan kalau malam hari lebih dari ini, atau Pasti ada ya kepikiran ke ada, situ ya. ada semacam itu. Hanya memang di mana pada saat itu memang saya belum sepenuhnya meninggali, jadi saya kan Iya, nggak tahu. Tapi cuman memang kepikiran kalau ada. Dan ya nanti kalau saya udah eh, tepati. saya tinggali malah lebih dari ini, gitu. Seperti itu sebenarnya menjadi pikiran Berarti saya. sosok yang Cak Mamat lihat ya, yang Cak Mamat gambarkan itu sosok bayangan, itu perempuan ya. Iya, Kalau hal lainnya selain sosok perempuan itu ada nggak Cak? Yang menurut Cak Mamat sendiri merasa instingnya Cak Mamat mengatakan ini kayaknya nggak hanya satu sosok nih, mungkin iya, ada beberapa nih. itu ada. Itu waktu selang 1 minggu apa ya itu dari kejadian itu, saya itu eh, melihat rumah kontrakan itu kan lampunya baru satu. Jadi Itu kalau cuma yang di depannya iya aja ya. cuma di depan kan. Nah, ini saya tambahkan saya pasang bohlam lah. Saya beli bohlam 3, ruang ruang tamu, kemudian ruang tempat tidur, kemudian dapur saya kasih Pasang. pasang itu jam 8 malam. Lah, Cak Mamat itu memberanikan diri datang ke rumah tersebut seorang diri, apa sama teman? Sama teman. Sama teman. Iya, sama teman. Kalau itu Berarti pas masang bohlam sama teman. karena malam ya, karena Iya, malam sama teman. Ya, tapi pas sama teman itu, Cak, gimana? Auranya masih beda apa makin kenceng? Karena udah beda. malam ini. Iya, itu jam 8 setelah Isya ngobrol-ngobrol, teman saya kan bilang ini, "Mat, eee, kamu jadi nggak nih, eee, ninggalin tempat kontrak itu?" "Ya jadilah, kok enak udah saya bayar, udah bayar full, udah. Nih rencananya kapan ditempatin?" "Ya mungkin 1 bulan kemudian lah setelah saya nikah nanti saya bawa istri saya ke sini." "Terus itu dapat dipasang semuanya belum lampunya?" "Belum toh, gimana? Dipasang dipasang aja, nanti beli di warung bohlamnya." Kemudian saya beli 3. Jam 8 saya masuk sama teman saya.
nggak ada apa-apa memang. Ketika saya masuk, nggak ada apa-apa. Kemudian saya pasang kolam, bantu sama teman saya, itu nggak ada apa-apa. Nggak ada Awalnya, apa-apa. iya, awalnya nggak ada apa-apa. Kemudian nongkrong di situ sama teman saya, ngopi, Di rumah itu ya? ya ngopi, ngobrol-ngobrol lah ya sambil ngerokok, ngobrol terus teman saya sekitar 1 jaman lah. Itu teman saya terus bilang, "Mat, ini udah eh, malam lah, saya mau balik ke kosan." "Oh iya, saya tinggal apa gimana?" "Tinggal aja lah, nggak apa-apa lah," gitu. Jam berapa itu, Cak? Jam 9. Jam 9. Nah Lah, itu, berarti Cak Mamat itu ditinggal itu? iya Di ditinggal. posisi pukul 9 itu, teman udah pulang, Cak Mamat masih di situ? Ya masih di situ. Tapi di depan apa di dalam, Cak? Saya di depan di ruang tamu. Di ruang tamu? Iya di ruang tamu. Ketika ya, teman teman saya keluar, ya pulang di rumah. "Oh iya, makasih toh." Nah, teman saya namanya kan Narto. Iya. Dan tinggal saya masuk ke ruang tamu sambil habisin kopi, sambil merokok. Terus saya lihat-lihat kondisinya lagi, mana yang perlu diperbaiki. Terus kemudian eh, saya sekitar hampir seperempat lah. Terus saya kepikiran balik lagi lah mau ke kos-kosan. Jalan kaki itu, Cak? Gimana? Jalan kaki? Iya kan dekat kan Oh, dari dekat kos-kosan ya? kan dekat. Nah, cuman hanya berapa meter lah. Tapi aman itu ya? Nggak menampakkan sosok bayangan lagi? Iya. Nah, itu ketika saya mau kembali, ya ini yang mau kembali ini. Saya buat saya ke dapur, saya matikan lampu. Oh, harus mematikan lampu dapur dulu Iya, ya? saya matikan lampu. Iya. Enggak harus sih, saya matikan lampu dapur. Cuman saya matiin lampu dapur, kemudian saya mau matikan lampu di kamar tidur, ruang tidur itu kan ada pintunya sama pintu geser. Lah kalau bilik itu biasanya kan dalam itu kan kelihatan. Iya, Kelihatan lah ya ada kalau rongga-rongganya ya? ada rongga-rongganya tuh. Lah ketika saya mau masuk itu, itu ada kayak kayak sosok kecil lari. Aduh, saya mau masuk itu. Apa itu ya? Saya mau masuk itu. Itu Mau menghalangi Cak Mamat masuk atau dia lari keluar enggak, dari dia dalam enggak kamar? lari keluar. Dia cuman lari ke kolong tempat tidur. Oh, malah ke kolong tempat Iya kan ada tidur. tempat tidurnya terus agak sedikit tinggi setengah meteran lah tempat tidurnya. Itu loh, apa ya tadi ya? Terus saya buka, saya lihat kolong tempat tidur, loh, nggak ada apa-apa. Itu tadi apa ya? Karena saya perasaan saya lihat ada anak kecil lari masuk ke kolong. Itu apa ya tadi ya? Itu saya mulai nggak enak. Terus Hmm, kemudian buru-buru saya langsung keluar. keluar. Iya, Oke, itu sosok yang dilihat oleh Cak Mamat ya. Berarti udah dua ya, iya, sosok perempuan sama sosok anak kecil. iya. Lah, itu belum ditempati. Baru berapa kali Cak Mamat mengunjungi rumah tersebut? Iya. Itu berapa kali? Kalau itu yang Ke berapa? itu kelima. Kelima. Iya, kelima. Kelima Tapi itu kalinya. Cak Mamat melihat dia larinya ke kolong. Ke kolong apa? Tempat Sama tidur tempat ya. tidur ya. Cak Mamat sempet nggak itu nengok ke bawah kolong tempat Oh iya, tidur? itu ketika saya lihat eh apa sosok anak kecil terus lari ke kolong. Terus saya beranikan buka pintu, saya lihat, kok enggak boleh terus itu tadi apa ya? Saya mikirnya Kalau itu tingginya apa? seberapa, Cak? Kira-kira itu sosok anak kecil itu. Paling
Umurnya baru 5 sekitar, tahunan oh nggak ada, kalau usia? itu umur sekitar 2, 3 tahunan lah. Tapi itu bukan wujud bayangan, Cak? Bukan, Bukan? Berarti memang sosok benar-benar tampak jelas itu ya? iya kalau itu kan ada rongga-rongga bilik lah ya, Iya. itu kan ada yang kalau bilik bilik bilik, itu kan rongganya ada yang, kecil, ada yang besar, itu kan kelihatan kalau ada rongga-rongganya itu. Itu jelas kelihatan, terus itu apa ya? Jadi Berarti ini kan cerita ini panjang ya, Cak ya? Apa kejadian-kejadian ini dari Cak Mamat ngontrak di situ belum ditempati sampai Cak Mamat punya niatan akan membawa istri setelah Cak Mamat nikah itu kan menempati di situ, Cak. Nah, di sini kan apa baru 5 kali mengunjungi tempat rumah yang akan Cak Mamat tinggali itu udah banyak banget kejadian yang menurut Cak Mamat tuh nggak ngenakin ya, iya, secara perasaan, secara pikiran iya, juga ya, Cak. Nah, tetap Cak Mamat nggak ada niat lain selain tetap mau meninggali tempat tersebut. tetap itu ya semacam kayak ada perasaan, gimana ya, mau nggak mau lah gitu, harus ditempatin. Sekalipun pikiran saya juga, "Duh nanti gimana?" Padahal gitu. teman udah meyakinkan ya. Iya, saya udah di awal memang sudah menyampaikan, seperti itu, tapi mau gimana lagi udah. Kalau dideskripsikan ya, Cak. Kalau dideskripsikan kesimpulan dari Cak Mamat, yang Cak Mamat alami tadi ya, yang Cak Mamat ceritakan kan pengalaman Cak Mamat ya. Lah itu kesimpulannya berarti kalau saya tangkap itu Cak Mamat menempati rumah tua. Boleh Ya, dikatakan itu karena bangunannya masih bilik. Yang kedua, dua sosok makhluk dari dunia lain ya, yang auranya sangat kuat ya. Terus hal-hal yang banyak sekali di luar nalar kita ya. Nah, itu dengan keberanian dan niat Cak Mamat akan menempati setelah apa, menikah ya, membawa istri ke tempat tinggal Cak Mamat. Nah, karena keberanian Cak Mamat tersebut tetap enggak tetap apa ini Cak, masalah di ini ingatan Cak Mamat tuh masih inget semua kejadian yang sehari atau 2 hari atau 5 hari sebelumnya itu masih teringat jelas. kalau teringat sih jelas Yang lah ya mana itu. itu, Cak? Yang sosok perempuan apa yang Yang jelas itu yang membekas itu hingga hilang sampai sekarang, itu yang perempuan, perempuan? itu yang jelas itu. Jadi ketika, eee, apa, sosok itu keluar atau ya artinya terlihat, itu benar-benar membekas banget. Oke, terima kasih Cak atas kedatangannya dan berbagi informasi mengenai cerita pengalaman mistis Cak Mamat yang bikin bulu kuduk pemirsa di rumah mungkin ikut merinding, ikut berdiri. Nah, kelanjutan ceritanya akan kita ceritakan lagi Ya, di lain kesempatan. Pemirsa, demikian obrolan sedikit santai tapi menegangkan di bagian awal. Belum masuk ke bagian yang lebih menyeramkan yang mungkin bisa bikin kita ikut merasakan. Dan dimanapun pemirsa berada, mungkin hal-hal ini juga pernah pemirsa alami atau akan pemirsa alami juga. Jadi jangan takut dengan hal-hal yang tidak tampak, tapi kita butuh keberanian
untuk melawan hal-hal yang memang tidak tampak. Dan kita memang hidup berdampingan dengan dua alam ya. Jadi apapun yang terjadi, yang dialami oleh narasumber, ini adalah bagian dari kisah Cak Mamat. Tapi belum selesai, ada kelanjutan di cerita selanjutnya. Ikuti channel kami, follow, subscribe. Jangan lupa centang loncengnya juga ikut ditekan. Terima kasih.